Halo Sobat YouTube Satu Seropong, saat ini kita akan membahas pertanyaan dari Sultan Ramdhani. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Sultan Ramdhani. Pertanyaannya, maaf Om, beo saya kenapa ya jadi takut sama saya saja, sama yang lain malah enjoy-enjoy aja. Apakah bisa kembali seperti semula? Baik, kita akan jawab. Kenapa beo yang kita pelihara bisa menjadi takut bahkan kepada tuannya sendiri yang tukang peliharanya, sedangkan yang anggota rumah yang lain itu malah beonya akrab gitu. Nah, karena itu ada beberapa hal penyebab bisa terjadi demikian. Penyebab pertama adalah mungkin si beo pernah ditangkap pakai tangan. Misalkan walaupun dia udah jinak di kandang, ya, walaupun dia sudah jinak di kandang, udah nggak takut sama kita gitu. Tapi kalau sewaktu-waktu kita pernah tangkap dia, ya mungkin dari segi hal apa gitu, maksudnya kita mau biar lebih akrab dengan dia gitu, dengan si beo peliharaan kita, itu bisa menyebabkan si beo menjadi takut lagi sama kita. Jadi kalau dia lihat kita, dia pasti geradakan lagi gitu. Tapi kalau anggota keluarga yang lain kalau datang dekat kandang, dia nggak takut, karena yang dia takutnya sama kita. Karena sifat beo itu tingkat kewaspadaannya tuh tinggi sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang dia rasa tidak nyaman untuk keamanan dirinya, itu bisa membuat si beo itu menjadi takut, menjadi waspada gitu. Jadi itu kalau kita pernah melakukan menangkap si beo tersebut, nah itu akan membuat dia menjadi giras. Tapi nanti dia akan balik lagi menjadi jinak kandang lagi, tapi itu perlu waktu, biasanya agak lama, bisa beberapa bulan gitu. Kita punya beo yang itu tuh, tahu bulat digoreng dadakan 500 rupiah. Itu kalau saya pagi-pagi kasih makanan gitu, kadang dia suka terkamin tangan kita. Dia terkam, benar-benar dia patokin gitu. Itu nggak tahu tuh, tabiatnya memang suka kayak gitu. Nah, jadi kadang saya gergetan itu saya suka tangkepin dia, saya suka tentengin gitu, kayak ayam gitu sampai dia kuek 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 kuek. Tapi kita lepas, dia jadi giras di kandangnya tuh. Kadang dia lihat kita itu dia takut gitu. Waktu pertama-tamanya kayak gitu. Tapi belakangan saya kalau kasih makanan dia rekam lagi, kadang saya tangkapin lagi. Nah, dia jadi giras lagi. Tapi itu waktu girasnya itu akan berangsur-angsur pendek gitu. Kadang pernah saya tangkap, terus saya lepas lagi di kandang, dia sepertinya udah biasa gitu, besoknya udah biasa, karena sering kejadian kayak gitu. Jadi kita sering tangkap dia, akhirnya dia udah terbiasa, agak ngerti gitu. Tentu beo yang jinak kandang, yang tidak pernah menerkam tangan kita, sewaktu kita kasih makanan di dalamnya, sebaiknya jangan kita tangkap, karena sudah pasti akan membuat si beo itu menjadi giras kalau melihat kita. Nah, terus kenapa bisa dia takut sama kita juga, itu kadang kalau kita suka pindah kandang. Misalnya kandangnya udah jelek, terus kita beli kandang yang baru, misalnya yang lama udah keropos gitu ya. Nah, cara mindahnya mau ngomong kita tangkap juga itu kan, nggak mungkin kita dempetin dia bisa masuk, itu susah. Kadang kita mau singkat kita tangkap, walaupun resikonya kadang tangan kita tuh digigit, dipatok sama dia. Nah, di situ akan membuat si beo juga menjadi giras. Yang tadinya sudah jinak kandang akan jadi giras lagi gitu. Terus yang menjadi penyebab dia takut sama kita juga, yaitu waktu beli. Mungkin kita belinya udah second, udah bekas peliharaan orang gitu.
mungkin udah bisa ngomong, mungkin udah jinak di kandang gitu kan. Tapi pas kita beli kok dia takutnya sama kita gitu. Tapi kepada yang seisi rumah yang lain enggak gitu. Karena kenapa? Karena kita yang tukang bawanya dia pulang. Nah itu bisa pengaruh. Jadi si Beo itu nandain kita. Jadi sebaiknya kalau kita beli, misalkan udah dipelihara orang gitu ya, itu mestinya ditutupin kandangnya itu, ditutupin pakai apa kek, biar si Beo tuh nggak ngeliatin kita. Jadi yang nutup itu mestinya yang pelihara yang pertama, yang jual itu, yang jual ke kita, suruh dia aja yang tutupin. Jadi jangan kita yang tukang nutupin, karena si Beo akan memperhatikan kita. Nah, kalau udah selesai ditutup, baru kita angkut bawa. Nah terus kalau bisa di jalan juga kita jangan bersuara, karena si Beo akan nandain kita itu ibaratnya sebagai ancaman buat dia. Jadi kalau si Beo mengenalin kita itu perlu waktu yang lama. Dia bisa baik, bisa nggak takut sama kita itu. Jadi itu penjelasan kita kali ini kenapa si Beo kok sama yang peliharaannya yang nomor satu yang suka sama dia malah dia takut gitu, malah dianya nggak akrabnya sama keluarga yang lain ya, penyebabnya seperti itu. Jadi kita harus tahu sifat-sifat si Beo itu tidak boleh dia merasa terancam. Jadi kalau kita tangkap itu dia nggak suka, dia berontak. Nah itu akan membuat dia takut sama kita. Kalau sama keluarga yang lain dia biasa-biasa aja, tapi kalau pas kita datang dia udah loncat gitu kan, loncat geradakan di pinggir-pinggir kandangnya ini. Nah itu masukan kita, itu juga pengalaman yang pernah kita alami, jadi kita tahu masalah seperti itu. Oke, demikian aja perjumpaan kita saat ini di dalam pembahasan topik yang tadi. Semoga ada bisa memberi masukan buat para pecinta burung beo. Dan terima kasih untuk waktunya yang telah menonton. Sampai jumpa. Oh.